Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isami Hidayat, guru fisika di SMN 1 Cikisal di Kabupaten Serang. Juga mahasiswa program PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Padang. Hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melakukan pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja program PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan nomor UKG 2019-004-09321 dan nomor ujian 2022-73-10-35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di pelajaran fisika bersama saya. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, KM, Indra silakan untuk memulai untuk menjadi berdoa. Sebelum belajar, kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya absen dulu ya. Aep, Elsa, Elisa, hadir semua ya? Ya. Oke. Sip. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah semua. Alhamdulillah, hari ini semua pada baik semua. Ya, hari ini pada baik semua. Ayat 7:3, yaitu yang artinya hai manusia telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Nah, hari ini kita mau apa sih? Hari ini kita dengan pembelajaran model problem-based learning. Nah, jadi berbasis masalah dan metode eksperimen. Nah, kalian supaya pertama ya memang harus ditambah gimana untuk nyadar bahwa persepsinya setelah kita mengenal struktur organ dan jaringan yang mengusung tubuhan serta fungsinya, kita akan mengulas bahwa struktur organ dan jaringan tubuhan contoh salah satunya melihat dari fotosintesis dari cahaya matahari jadi tanaman kan yang bisa dimakan jadi produksi. Nah, itu sekarang manusia itu meniru itu dari matahari menjadi energi listrik melalui panel surya. Itu ini berhubungan coba silakan ke WA lagi. Nah, itu ada beberapa soal. Kita tulis dulu ke WA ya. WA. Oke, saya sudah menyebarkan. Silakan kamu klik link yang ada di saya sebar. Nah, silakan jawab beberapa soal di sini. Sudah? Kita akan belajar tentang pertama adalah panel surya, terus panel surya, terus habis itu meniru tadi ya fotosintesis. Terus yang kedua adalah ada kecepatan matahari. Nah, saya ingin kalian membandingkan listrik kerja, pembangkit listrik yang menggunakan turbin
PLTA ada turbinnya nggak? Ada saja yang diputarnya PLTA? Kalau angin ada. Kalau kemarin itu apalagi itu pasang surut air laut ada juga. Kalau uap yang uap itu muternya apa? Turbin juga kan? Semuanya pakai turbin. Yang berbeda hanya panel surya. Panel surya ada turbinnya nggak? Nggak ada. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kerja panel surya sehingga menghasilkan listrik. Kalau turbin kalian pernah belajar kan kemarin tentang motor listrik, terus habis itu tentang apalagi induksi elektromagnetik sehingga dia berputar menjadikan listrik. Nah sekarang kalau panel surya nggak ada yang berputar, kok bisa menjadikan listrik? Nah itu berarti di LKPD yang sudah saya bagi, kalian sudah duduk bersama kelompoknya kan? Coba silakan dia lihat. Saya ada di LKPD yang saya bagikan. Nah, silakan dituliskan rumusan masalahnya. Jadi, kenapa panel surya atau gimana cara kerja panel surya sehingga dia dari matahari bisa menghasilkan listrik tanpa ada turbinnya. Nah, terus hipotesis itu adalah tadi kemarin kita hipotesis adalah perkiraan kamu walaupun kamu belum membuktikan ini perkiraannya apaan gitu. Nah terus habis itu nanti bagai itu, nah silakan udah ada laptop masing-masing. Nah dibuka laptopnya. Nah kalau misalnya sudah bermasalah silakan langsung ke HP-nya aja. Ikuti prosedur yang ada di sini. Gitu. Nanti ini saya kirim di WA juga. Itu. Nah silakan diisi di lembar kerjanya. Terus nanti habis itu dijawab pertanyaannya. Jadi kita percobaan itu 30 menit, isi 15 menit, nanti presentasi sekitar 15 menit lagi. Gitu ya. Oke. Silakan bekerja di kelompoknya masing-masing. Silakan mulai. Nah, oke, nah ini kan kau tinggal ikutin ini. Dia itu katanya kan disuruh atur tegangannya di nol, kita tinggal ini, dan nol, nah terus intensitasnya 100. Nah udah kan, nah itu katanya diatur variasinya panjang lubang menjadi ini. Nah ini ada 400 nanometer, jadi gini. Ini jadi 300, 200 atau naikin gitu. Nah kata dia atur penyajian terbesar saat material masih melepaskan elektron. Berarti nih kalau kamu tarik ke sini lama-lama mengeluarkan nggak? Enggak. Nah tapi kamu harus lepas banget pas dia ngeluarin cuma dikit banget apa pas. Jadi kalau kita di sini banget, ini kan ngeluarin banyak nih, nggak boleh banyak. Nah, ya, paling pas batasnya itu di mana? Kamu cari batasnya. Setiap ini ada sodium, ada 5 ya. Ada sodium, ada zinc, copper, platinum sama kalsium, gitu. Nah, sok silahkan. Jadi kalian ikutin apa dari LKPD kan di tab kalian tinggal klik. Nah di situ kan klik simulasinya bisa. Terus di sini tuh cari yang foto hanya begini. Nah, dia kadang-kadang kayak ungkapnya jangan
Apakah tujuh? Kalau udah begini ini buat video nih, ini simulasi sebenarnya. Klik yang atas. Ini agak lama tunggu aja dulu. Nah, kita langsung yang pertama nih, kegiatan pertama. Kegiatan pertama katanya apa nih? 0 dan kertas 100. Berarti ininya 0. Isinya sana. Ini 100 kan? Ya, ada 100. Itu 100 sih. Udah, langsung jadi tak udah pakai persen. Udah. Langsung jadi tak. Bilang Itu 100. oh, Oke. Nah, 100 habis itu lagi dia apa? Kedua. variasi kat panjang gelombang, atur panjang gelombang terbesar, material masuk lepaskan elektron, beri nama lambang panjang gelombang. Oke. Nah, kalau ini panjang gelombang kan? Iya. Nah, dia masih kasih elektron kan? Iya. Kamu tarikin yang terbesar sampai dia pas akhirnya nggak lagi ngeluarin. Ini masih ngeluarin kan? So, naikin ke atas biar satu kata dia terbesar saat material masih melepaskan elektron. Ke atas. Sini. Masuk Pak. Ini ada. Ini lagi. Ini klik ini, tarik. Ini terbesar terus. Terus ini kalau masih ngeluarin, ini masih ngeluarin kan? Iya. Terus ke sini. Nanti pokoknya pas sedetik setelah dia nggak ngeluarin. Nah, nggak ngeluarin kan? Tapi ini kelewatan banget. Turunin pelan-pelan. Turunin. Pelan-pelan aja. Ntar tulis nih, saya tadi berapa? 100 ambangnya dapatnya berapa? Ini ya. Berarti ini berarti pas kasih yang sedikit ini masih banyak yang keluar ya. Sedikit pas sudah agak keluar, kamu cuma dikit. Yang mau sedikit. Iya. Terus kuat arusnya berapa? Kuat arus yang ini arus. Ya. Oke, kalau udah masuk, lihat yang kegiatan pertama nih, katanya apa? Lihat tegangannya. Ini berapa? Jangan dia udah nongol. Ya, coba intensitasnya masih berapa? Kalau bisa lihat di 100%. Aku coba. Kamu tinggal klik, coba klik. Ini. Ambil, tahan. Ada di sini, tahan, klik, tahan, geser sampai 100. Coba sampai. Kliknya di sini, nariknya di sini dulu aja. Nah, sampai 100. Tadi udah kan 100 nih. Bantuannya apa? Dia kan lepasin elektron kan? Nah, panjang gelombang itu yang ini nih. Yang ini. Nah, berarti sama nih. Kamu arahin di sini sekarang. Kamu di sini. Kamu klik, tarik lagi ke sini, gede-gede terus. Sampai akhirnya dia nggak keluarin. Tapi nggak keluarin pas jadi jangan nggak keluarin terus kamu tarik, jangan. Pas pertama kali nggak keluarin, nah titiknya berapa? Nih saya tarik, nah terus tarik. Tarik. Nah ini udah kebanyakan nih lihatnya. Udah enggak banget kan? Nah coba turunin pelan-pelan sampai ada yang satu. Nanti keluarnya dikit dulu. Napas yang dikit itu pas berapa? Itu disebut kata dia beri nama ambang panjang gelombang. Tulis di sini ambangnya berapa, intensitasnya berapa, sama arus listriknya berapa. Nah, di sini. Jumlah badan tim kan, nah itu yang sodium. Lalu coba yang sen, tembaga, platinum, sama kalsi. Masing-masing punya ambangnya sendiri. Silakan dicoba, ditulis dicatat. Ini berarti kemungkinan tambah yang 8. Pasti mengharapkan. Oh bisa dikasih. Apa masih ada? Enggak kan, tadi ambangnya 28. Oh masih ada 29.
Tadi 3 berapa? 35 dulu. Iya. 35 masih ada 8. Masih keluar? 38. Namanya 38. Iya, 38. Nah, terus cobain lagi. Sampai 55 kita coba. Nah, ayo. No. Ya, kalau sok sebelah yang bahan yang kedua set. Mereka tidak juga berusaha ya. Ini yang tersangkanya tapi nggak ada. Dia pasti ada di atas berapa dia. Kita tahu puncak belakang apa paling puncaknya itu berapa. Jadi kita lihat betulnya paling puncaknya. Tapi bukan ini yang di sini mau kita ke sini. Kalau itu udah pasti nggak ada kan. Tapi kita punya segaris pas mau puncak. Oke, turunin lagi. Kalau misalnya ini udah susah, klik di sini aja, ini bisa ditulis. Bisa. Saya udah susah di 400. Ada di sini. Banyak mana? Berapa nih? Udah tebak dulu. Jadi di mana? 25. Coba sama kamu kau. Nah, 25 masih ada kan? Nanti berapa? Apa? Bulan 10. Hah? 20. 20. Yang jadi sedikit-sedikit sampai ketahuan batas ambangnya itu berapa. Jalan cepat. Kenceng banget 100. Oh, Apa tuh? tali kopernya Di doang kaki kakinya doang. 250. Masih jalan sih. Kan itu kan 50. Sini 400 kan masih 200. Ini 7. 50. Ya. Ya udah beres semuanya praktikumnya? Ya, silakan kalau mau kayak Yusuf untuk mempresentasikan tema kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tadi.
Jombang panjang gelombang 288 nanometer, intensitas 100%, arus listrik 0,028 ampere, tembaga 263 nanometer, intensitas 50%, arus listrik 0,022 ampere. Panjang gelombang lebih kecil dari nilai ambang. Panjang gelombang 439 nanometer, intensitas 25%, arus listrik 0,017 ampere. Panjang gelombang 400 nanometer, intensitas 50%, arus listrik 0,075 ampere. Panjang gelombang 455 nanometer, intensitas 100%, arus listrik 0,045 ampere. Sek. Panjang gelombang 237 nanometer, intensitas 25%, arus listrik 0,028 ampere. Panjang gelombang 259 nanometer, intensitas 50%, arus listrik 0,017. Panjang gelombang 280 nanometer, intensitas 100%, arus listrik 0,031 ampere. Tembaga. Panjang gelombang 224 nanometer, intensitas 25%, arus listrik 0,022 ampere. Panjang gelombang 237 nanometer, intensitas 50%, arus listrik 0,018 ampere. Panjang gelombang 240, intensitas 100%, arus listrik 0,029 ampere. Panjang gelombang lebih besar dari nilai ambang. Sodium, intensitas 0%, arus listrik 0 ampere. Intensitas 25%, arus listrik 0 ampere. Intensitas 50%, arus listrik 0 ampere. Intensitas 100%, arus listrik 0 ampere. Seng, intensitas 0%, arus listrik 0 ampere. Intensitas 25%, arus listrik 0 ampere. Intensitas 50%, arus listrik 0 ampere. Intensitas 100%, arus listrik 0 ampere. Tembaga, intensitas 0%, arus listrik 0 ampere. 25% 0 ampere, 50% 0 ampere, dan intensitas 100% 0 ampere. Dan untuk mencari frekuensi ambang pada bagaimanakah hubungan antara frekuensi dengan arus listrik? Jawabannya, jika frekuensi semakin kecil, arus listrik semakin kecil. Kemudian bagaimanakah hubungan antara intensitas dengan arus listrik? Jawabannya,
sinar datang melebihi frekuensi ambang, elektron akan keluar dari material, elektron bergerak menghasilkan arus listrik. Kemudian jelaskan salah satu penerapan dari efek fotolistrik dalam teknologi saat ini, yaitu memanfaatkan teori cahaya sebagai sumber energi. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa mengetahui cara kerja panel surya dengan memanfaatkan teori cahaya sebagai sumber energi. Ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada bahan lain dari kelima bahan yang diaplikasi THIT yang bisa bersifat efek fotolistrik? Ada, yaitu platina dan kalsium. Cukup. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompoknya Indah silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang gelombang cahaya. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara kerja panel surya. Panel surya mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Sodium, panjang gelombang 540, intensitas 100%, arus listrik 0,0 volt. Sain, panjang gelombang 290, intensitas 100%, 0,0 ampere. Tembaga 295, intensitas 100%, arus listrik 0,0 ampere. Panjang gelombang lebih kecil dari nilai angka. Sodium, panjang gelombang 350, intensitas 0%, arus listrik 0,00 ampere. 25, intensitas 25%, arus listrik 0,074 ampere. Intensitas 50%, arus listrik 0,149 ampere. Intensitas 100%, arus listrik ampere 0,298 ampere. Sain, panjang gelombang 200, intensitas 0,6%, arus listrik 0,0 ampere. Intensitas 25%, arus listrik 0,099 ampere. Intensitas 50%, arus listrik 0,199 ampere. Intensitas 100%, 0,398 ampere. Tembaga, panjang gelombang 180, intensitas 0%, 0,0 ampere. Intensitas 25%, arus listrik 0,119 ampere. 50%, 0,23 ampere. Intensitas 100%, arus listrik 0,475 ampere. Ukuran tegangan menjadi 0 dan panjang gelombang lebih besar dari nilai ampere. Variasikan intensitas menjadi 0%, 25%, 50%, dan 100%. Material sodium, panjang gelombang 600, intensitas 0, arus listrik 0. Intensitas 25%, arus listrik 0. Intensitas 50%, arus listrik 0. Intensitas 100%, arus listrik 0. Material seng 350, panjang gelombang, intensitas 0, arus listrik 0. Intensitas 25%, arus listrik 0. Intensitas 50%, arus listrik 0. Intensitas 100%, arus listrik 0. Material tembaga 300, panjang gelombang, intensitas 0, arus listrik 0. Intensitasnya 225%, arus listrik 0. Intensitas 50%, arus listrik 0. Intensitas 100%, arus listrik 0. Bagaimanakah hubungan antara frekuensi makin kecil arus
bertambah arus makin kecil. Intensitas makin besar, maka arus makin besar. Jelaskanlah bagaimana cara kerja efek fotolistrik. Jawabannya, sinar datang melebihi frekuensi ambang batas elektron bergerak menghasilkan arus listrik. Pertanyaan, jelaskanlah salah satu penerapan dari efek fotolistrik dalam teknologi satelit. Jawabannya, maka menjadi energi terbarukan dengan memanfaatkan tenaga surya, di mana sinar matahari mampu dikonversi menjadi energi listrik. Pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Kesimpulannya, Kita dapat mengetahui cara kerja panel surya yang bisa mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Cukup sekian dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Apakah persamaan dan perbedaan fotolistrik dengan fotovoltaik? Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kelompok Yusuf dan pertanyaan kelompok tidak. Pertama, ada bahan nggak selain yang kelima yang dekat? Jawabannya ada. Jadi tergantung di struktur kimianya. Nah, dia kan kalau 4 ini ya kan? Kalau 8 ini stabil kan? Nah, ada 8 stabil kan? Kita menghindari yang stabil. Tapi kita harus yang golongan 1 atau golongan 2. Maka lanjutnya silikon. Kalau silikon itu golongan 4. Jadi kalau 4 dan tangannya ada 4. Gitu. Nah, itu golongan 4 ideal banget. Nah, biasanya golongan 4 disamping sama brom. Gitu. Maka hasilnya dia akan cenderung untuk melepas elektron. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi efek fotolistrik itu pas elektronnya keluar, dia ke udara kan? Kalau ini, ini itu naga. Yang ininya misalkan silikon, yang ininya bromnya, ininya positif, ini negatif. Ini pas dia elektronnya keluar, bukan keluar ke udara, tapi keluar ke bahan yang lain. Gitu, keluarnya bahan yang lain, terus keluarnya ke bahan yang lain. Jadi yang satu keluarin, yang satu nangkep. Nah, sampai akhirnya ketika dia keluar ke bahan yang lain, maka kita bisa arahkan untuk jadi listrik. Nah, pas dia dari bahan yang atas, dia keluar. Nah, pas alirin dulu ke lampu. Setelah lampu dia beres, dia masuk lagi ke bahan yang satunya. Jadi dia kalau misalnya efek fotolistrik, kalian keluarnya ke udara tadi kan? Pas dia masuknya keluar ke udara. Kalau ini lampunya terus masuk lagi ke bahan yang satunya lagi. Terus saja dia terus pakai. Jadi asalkan disinari sama sinar matahari, maka dia akan terus-terusan. Jadi kuncinya di elektron yang bergerak. Ya terus, nah elektronnya putar. Apa yang ini akan menghasilkan listrik. Jawab masalah yang awalan, bagaimana prinsip kerja panel sudah dibandingkan dengan turbin. Nah, jadi tadi cara kerjanya adalah ketika dia sinar datang melewati batas ambang, terus elektron keluar, elektron bergerak, maka menghasilkan arus listrik. Kesimpulan kita kali ini, tadi yang kata kalian adalah yang pertama, semakin besar frekuensinya, maka semakin banyak elektron yang terlempar, maka semakin besar pula arusnya. Yang kedua, semakin besar intensitas, maka semakin besar elektron yang keluar, maka semakin besar arusnya. Dan setiap material mempunyai bahan ambang batas frekuensi yang berbeda-beda. Nah, terakhir, jadi ternyata efek fotolistrik adalah munculnya arus listrik akibat permukaan disinari gitu. Sinar yang datang ke permukaan menyebabkan elektron keluar bahan, dan ketika elektron bergerak menimbulkan listrik. Itulah efek fotolistrik. Terus apa bedanya? Bedanya kalau misalnya fotolistrik keluarnya ke udara, fotovoltaik keluarnya ke bahan yang lain. Nah, tadi ada yang bisa mengambil manfaat untuk pembelajaran kita kali ini? Yo. Ya, jadi saya dapat mengetahui cara kerja panel surya walaupun tidak ada turbin, pasti akan menghasilkan listrik. Oke, terima kasih Dina. Ya, siapa yang mau merefleksikan untuk pembelajaran kita kali ini?
Silakan diri. Saya lebih senang ketika bagian mengatur bagian gelombang kecil dari nilai ambang, karena saya suka mengatur. Oh itu, jadi pasukannya adalah otak-atik. Prosesnya akan saya bagikan nanti link di WA, nanti silakan kalian kerjakan malam nanti. Terakhir batasnya adalah sore ini ya, nanti malam saya lihat. Sekian dari saya, silakan ketua kelasnya untuk menutup. Setelah belajar, sudah belajar